小翠是跟了一个昆仑奴私奔了。收回你的话，给我道歉。接招！别一惊一乍的，有血喷人，圆滚乱，不看，龙阳飞刃。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul King of Casual Cultivator episode ke-16 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode 16 masih dibuka dengan Bang Suwo yang bersembunyi di balik bebatuan setelah dia masuk ke dalam gua misterius karena dikejar-kejar oleh Udin. Karena ada seseorang yang sedang tergeletak pingsan di tengah tanah lapang, Bang Suwo pun meminta kakek hijau untuk mengecek keadaan orang tersebut, sementara dia akan menunggu di balik batu saja. Setelah mengecek dan melihat-lihat, kakek hijau pun menjelaskan kemungkinan besar orang yang tergeletak tersebut berasal dari kerajaan Tice. Semua itu dikarenakan dia memiliki giok identitas yang berasal dari sana. Selain itu, kakek hijau juga melihat ada seorang praktisi yang sedang mengawasi situasi dari arah kejauhan. Yap, praktisi tersebut merupakan praktisi yang dilihat oleh Bang Suwo dan kakek hijau beberapa waktu yang lalu. Karena berpikir kalau ini merupakan sebuah jebakan, Bang Suwo pun berhati-hati dalam mengambil sebuah tindakan ke depannya. Bang MC kita ini berniat menggunakan jimat cahaya untuk menyerang lawan-lawannya jika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Diketahui jimat cahaya di tangan Bang Suwo hanya bisa digunakan 10 kali saja, jadi dia benar-benar harus berhemat sampai misi penyelamatan Nangung Yuqing selesai dilakukan. Tiba-tiba saja seorang praktisi yang sedang mengawasi keadaan melakukan sebuah serangan. Tapi ternyata serangan tersebut bukan ditunjukkan untuk Bang Suwo, melainkan ditunjukkan kepada Udin yang sedari awal memang mencari keberadaan dari Bang Suwo. BTW, praktisi yang mengejar Nangung Yuqing ini bernama Lauma ya guys. Setelah Lauma dan Udin saling berhadapan satu sama lain, ternyata mereka berdua saling mengenal. Udin tahu kalau Lauma berasal dari geng Heisa dan geng tersebut biasanya melakukan kejahatan. Mereka berdua kemudian saling berdebat satu sama lain dan membicarakan tentang seorang wanita bernama Xiao Cui. Ternyata Udin adalah dalang utama yang membuat Lauma dan Xiao Cui berpisah sebelum mereka sempat melakukan pernikahan. Ketegangan pun sempat terjadi di antara mereka berdua karena tidak ada yang mau mengalah dan saling menyalahkan satu sama lain gara-gara seorang wanita bernama Xiao Cui. Sementara itu, Bang Suwo yang memantau situasi hanya menahan tawa karena kelakuan dari dua orang di hadapannya. Meskipun hendak baku hantam, tapi Lauma memilih mementingkan misi yang sedang dia jalani untuk menyergap orang-orang dari kerajaan Tice, terutama Nangung Yuqing. Sontak hal ini pun membuat Udin kaget karena di dalam rombongan kerajaan Tice ternyata ada Nangung Yuqing. Dia pun meminta Lauma untuk mengkesampingkan dulu dendam di antara mereka dan lebih baik sekarang mereka bekerja sama saja. Udin kemudian menjelaskan tujuan utama dia masuk ke dalam gua karena mengejar seorang anak atas perintah dari Tuan Muda Li Honglin. Selain itu, Li Honglin juga meminta agar menangkap Nangung Yuqing hidup-hidup. Dari arah lain, Bang Suwo akhirnya mengetahui kalau Udin ternyata benar adalah orang yang diutus oleh Li Honglin untuk membunuhnya.
Sementara itu, Lauma bertanya apa untungnya jika mereka berdua melakukan kerjasama pada hari ini. 我又有什么好处？ Udin pun menjelaskan dengan mereka bekerja sama maka penyelesaian misi yang diberikan akan semakin mudah. Jika misi sudah selesai dengan rapi maka penilaian mereka bulan ini juga akan semakin bagus. Lauma pun berpikir kalau semua yang dijelaskan oleh Udin ada benarnya. Kebetulan Lauma juga belum mendapatkan penilaian dari beberapa misi yang sudah dia selesaikan bersama geng Heisa. 我能完成少主的任务， 而且这次计划周密，这次的月报绩效考核和月报这么吓人。 Sementara itu dari arah lain, kakek hijau bertanya kepada Bang Suwo kenapa laporan kinerja begitu penting bagi seorang praktisi seperti mereka berdua. Bang Suwo menjelaskan kalau penilaian kinerja biasanya dilakukan oleh praktisi di bawah naungan sekte atau organisasi. Mereka harus membuat laporan kinerja setiap bulan dan bahkan ada yang per minggu serta per hari. Karena tidak boleh membiarkan Udin dan Lauma bekerja sama, maka Bang Suwo harus segera memikirkan rencana untuk membuat mereka berdua kembali bertengkar satu sama lain. Benar saja Bang Suwo pun mempunyai sebuah ide dengan muncul di hadapan Udin dan juga Lauma, serta berpura-pura kalau Lauma sudah bekerja sama dengannya untuk menyerang Udin. 我来了，马修。 Bacotan dari Bang Suwo ini berhasil membuat Udin terprovokasi untuk kembali ribut dengan Lauma. Begitu pula dengan Lauma yang sudah siap kapanpun meladeni Udin jika dia melakukan penyerangan. 狗血喷人，圆滚乱，不看，龙阳飞刃。 Ketika Udin dan Lauma sedang sibuk baku hantam, kakek hijau meminta Bang Suwo untuk segera melakukan serangan diam-diam menggunakan jimat cahaya guna melumpuhkan mereka berdua. 今天就让你见识见识。 Siapa yang menyangka kalau jimat cahaya benar-benar membuat Udin dan Lauma tidak bisa melihat apapun. Tapi kondisi yang sama juga dialami oleh kakek hijau karena dia terlalu banyak melihat cahaya dari jimat yang digunakan oleh Bang Suwo. Meskipun begitu kakek hijau tetap menyarankan agar Bang Suwo segera mengakhiri perlawanan mereka berdua dengan bilah kuno yang mereka dapatkan di dalam pasar sebelumnya. 全撂倒了。 Benar saja kekuatan dari bilah kuno memanglah cukup kuat. Terlihat Udin dan Lauma langsung terkapar tidak berdaya setelah menerima serangan dari bilah kuno. Saking kuatnya bilah kuno ini bahkan Bang Suwo juga hampir tumbang ketika mencoba mengeluarkan serangan barusan. Jadi di sini Bang Suwo membuat kesimpulan tidak boleh menggunakan bilah kuno sering-sering karena akan menyerap habis semua energi spiritual yang dia miliki. Di saat yang sama, kakek hijau segera meminta Bang Suwo untuk mengambil beberapa harta yang disimpan oleh Udin dan Lauma di dalam kantung penyimpanan mereka. 你快来翻翻。 Terlihat memang cukup banyak harta yang didapatkan oleh Bang Suwo dari Udin dan Lauma. Semua harta ini nantinya akan dimaksimalkan oleh Bang Suwo untuk keperluan kedepannya. Bang Suwo juga langsung mengeluarkan giok komunikasi sembari berharap ada kabar yang didapatkan dari Nangong Yuqing. 当场开启我们饲养灵兽的典籍。不知道南宫雨晴怎么样？老大，什么情况？ Sementara itu di tempat lain, geng Heisa mendapatkan kabar dari slip giok komunikasi kalau sudah terjadi sesuatu kepada Lauma. Dari tempat yang sama Nangong Yuqing dan teman-temannya dari kerajaan Tice masih disibukkan dengan segerombolan zombie yang mengepung mereka. Tiba-tiba saja giok komunikasi dari Nangong Yuqing menyala dan menerima pesan yang dikirimkan oleh Bang Suwo. Nangong Yuqing sendiri cukup heran kenapa Bang Suwo jauh-jauh datang menyusulnya ke tempat seperti ini. Meskipun begitu rekan-rekan dari Nangong Yuqing terlihat cukup senang dengan kedatangan Bang Suwo karena semakin banyak orang akan semakin bagus untuk menyelesaikan misi mereka di dalam gua. 他就是你之前说过的那个朋友。太好了，南宫回应了。
Sementara itu, Bang Suwo cukup senang karena Nangong Yuching sudah menjawab pesan yang dia kirimkan. Tapi di saat yang sama kakek hijau memberikan sebuah berita buruk di mana sebelum Lauma mati ternyata dia sudah mengirimkan pesan melalui giok komunikasi di tangannya. 糟了，他交了同伙。 Kondisi seperti ini tentu saja berbahaya bagi Bang Suwo yang hanya datang seorang diri. Dia pun terlihat cukup panik karena tidak ada waktu lagi untuk bersembunyi. 别去了，来不及躲了。 Paniknya Bang Suwo karena geng Heisa akan segera datang ini juga sekaligus menutup episode 16 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.